Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battletron The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Oh Jia, kenapa kau membangunkanku? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa dengan kondisiku yang berkurang saat ini, aku tidak akan bisa banyak membantu binatang besar itu baru saja muncul ketika suara seperti guntur yang membawa ketidaksenangan bergema di atas permukaan danau. Jia Xingtian, yang berdiri di atas danau, mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Serene si sekaligus. Dia berkata, "Orang tua, saya tidak mengganggu Anda. Lihat, apa ini?" Jia Xingtian berbicara sambil melambaikan tangannya. Pil cetakan tulang campuran itu menembus botol giok dan segera ditangguhkan di depannya, berkedip-kedip dengan kilau samar. Munculnya pil cetakan tulang campuran segera menghasilkan aroma obat yang kaya yang menutupi danau ini. De Serene sekaligus mengendus aroma obat ini sebelum terkejut sejenak. Suaranya yang keras memiliki kegembiraan tambahan yang sulit disembunyikan. Pil cetakan tulang campuran, Anda akhirnya mendapatkannya. Jia Xingtian tersenyum dan mengangguk. Tatapannya segera beralih ke Xiao Yan di pantai dan tertawa, "Tuan Xiao Yan, kami akan merepotkanmu untuk apa yang akan terjadi selanjutnya." Xiao Yan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Bahunya bergetar dan sepasang sayap api hijau giok muncul dari punggungnya. Sayap api mengepak saat dia perlahan-lahan bergegas ke langit sebelum berkedip dan muncul di dekat kepala besar dari kepala besar Serene sekaligus. "Kamu siapa?" Mata binatang besar itu menatap sosok kecil di depannya. Uap yang menyebar di tubuh Serene sekaligus tiba-tiba berkurang drastis. Sesaat kemudian, tiba-tiba ia berteriak, "Bocah, aura afinitas api padamu terlalu kuat. Tinggal jauh dari saya." Semua orang tercengang ketika mereka melihat Serene sekaligus bereaksi begitu kuat. Xiao Yan adalah orang pertama yang pulih. Dia melirik sayap api hijau giok di punggungnya dan tiba-tiba mengerti. Orang besar ini adalah afinitas air magical beast. Itu secara alami sangat takut pada sesuatu seperti api surgawi. Selain itu, api surgawi di dalam tubuhnya adalah penggabungan dari dua jenis api surgawi. Kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Tidak heran jika reaksi berlebihan seperti itu. Dua suara angin deras tiba-tiba muncul dari bawah tepat ketika binatang bersisik laut yang tenang itu sedikit panik. Jia Lao dan Zi yang kecil yang berwajah penasaran juga bergegas maju sebelum melayang di samping Xiao Yan. "Hehehe, orang tua, tidak perlu panik. Tuan Xiao Yan adalah seorang alkemis. Aura afinitas api di dalam tubuhnya secara alami sangat kuat. Pil cetakan tulang campuran ini disempurnakan olehnya. Namun, beberapa metode tambahan diperlukan jika seseorang ingin sepenuhnya mengaktifkan semua efek pengobatannya. Oleh karena itu, kamu harus bertahan sedikit." Jia Xingtian tertawa. De Serene sekaligus hanya sedikit lebih tenang setelah mendengar kata-kata Jia Xingtian. Namun, masih tidak berani membiarkan Xiao yang terlalu dekat. Kondisinya saat ini sangat mengerikan dan aura afinitas api di dalam Xiao yang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan afinitas api biasa Doki. Jika ada kecelakaan yang terjadi, kemungkinan kehidupan lamanya akan dibuang di tempat ini. Orang ini terlihat sangat besar. Ini benar-benar tidak terduga bahwa itu sangat pemalu. Ziyang segera mengejek ketika dia melihat binatang bersisik laut tenang agak pemalu. "Gadis kecil, apakah kamu mencari kematian?" Binatang bersisik laut yang tenang mungkin takut pada Xiao Yan, tapi Ziyan hanyalah hal kecil. Secara alami tidak merasakan ketakutan sedikit pun. Selain itu, karakternya sangat kejam. Oleh karena itu, dia berteriak dengan marah. "Cacing raksasa bau, Anda berani menjadi galak kepada saya. Kaulah yang mencari kematian." Telinga Zi yang diguncang oleh suara seperti guntur sampai mati rasa. Tangan halus Zi yang kecil memegangi pinggang kecilnya saat dia meraung dengan marah. Saat aumannya terdengar, ada cahaya berwarna ungu yang tertinggal di matanya yang seperti permata. Mata binatang besar itu menatap Zi yang di depannya dengan marah. De Serene sekaligus baru saja akan mengaum dengan marah ketika tiba-tiba melihat cahaya ungu aneh di mata Ziyan. De Serene sekaligus segera merasakan tekanan yang tidak biasa yang menyebar dari dalam rohnya tanpa peringatan sebelumnya. Saat tekanan ini menyebar, tubuh besarnya tampaknya telah menerima semacam kekuatan dorong yang menyebabkannya tiba-tiba tenggelam. Meski tubuhnya stabil setelah tenggelam sesaat kemudian,
Namun, perasaan ini menyebabkan lautan badai terbentuk di hati Serene Siskalibis. Mata binatang besar itu dipenuhi dengan semacam keheranan dan tercengang. Mengingat kekuatannya, secara alami dapat melihat bahwa kekuatan Ziyan hanya di kelas doang. Namun, tekanan sebelumnya benar-benar meledak dari tubuh yang terakhir. Biasanya, hanya ada dua kemungkinan alasan mengapa Magical Beast merasakan tekanan seperti itu. Salah satunya karena ada celah yang sangat besar di antara keduanya. Yang lainnya adalah karena garis keturunan seseorang kemungkinan pertama secara alami bisa dihilangkan. Ada celah ketika kekuatan Ziyan dibandingkan dengan yang ada di Serene Siskalibis. Jika ini masalahnya, hanya ada penjelasan kedua. Darah di dalam tubuh Ziyan memiliki semacam efek penekan terhadap binatang bersisik laut yang tenang. Itu seperti tekanan yang diberikan makhluk kekuasaan pada keberadaan yang lebih lemah. Gadis kecil ini sebenarnya juga Magical Beast. Apa sebenarnya bentuk aslinya jika dia bahkan bisa membuatku merasa tertekan dan takut? Jangan katakan padaku bahwa dia mewarisi darah dari zaman kuno. Mata besar itu menatap Ziyan di depannya. Itu lama kemudian sebelum Serene Siskalibis tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah dan dalam. Jika seseorang mendengarkan suara itu dengan hati-hati, dia akan merasakan semacam perasaan yang berperingkat lebih rendah. Transformasi dari auman Serene Siskalibis secara alami tidak dapat lepas dari perhatian Jia Xingtian, yang sangat akrab dengan binatang itu. Meskipun wajah yang terakhir tidak berubah drastis, hatinya sangat terguncang. Tatapannya samar-samar menatap Ziyan di samping sisi Xiaoyan dan merasakan perasaan tidak percaya di dalam hatinya. Binatang bersisik laut yang tenang ini dianggap sebagai binatang ajaib yang langka dan kuat. Jika tidak, akan sulit mencapai peringkat ke-6 ini. Namun, bahkan gadis kecil itu takut. Apa status orang ini? Ziyan hanya mengangkat hidungnya setelah melihat penyerahan Serene Siskalibis. Dia menyeringai Xiaoyan dan mendengus bangga. Xiaoyan tersenyum dan mengusap kepala kecil Ziyan. Setelah adegan tadi, dia juga semakin penasaran dengan wujud asli Ziyan. Dia benar-benar tidak tahu jenis Magical Beast yang sangat kuat dan tidak normal dia. Dia benar-benar mampu menyebabkan Serene Siskalibis yang begitu kuat menjadi sangat takut. Baiklah, jangan buang waktu, Xiaoyan tersenyum pada Jia Xingtian. Dia melambaikan tangannya dan pil cetakan tulang campuran di tangannya juga bergegas ke depannya. Setelah itu, matanya menatap ke Serene Siskalibis dan berkata, "Apakah kamu siap? Mungkin akan ada sedikit rasa sakit di awal." Terima kasih banyak. Bahkan dengan karakter sombong dari Serene Siskalibis, dia tidak lagi berani bertindak sombong setelah adegan sebelumnya. Melihat sikap akrab antara Xiaoyan dan Ziyan, itu juga sedikit lebih sopan saat berbicara dengan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum. Pikirannya bergerak dan gumpalan api hijau giok membungkus pil cetakan tulang campuran itu. Dengan jentikan jarinya, api membungkus pil obat saat terbang menuju bagian atas kepala Serene Siskalibis. Pil obat dikelilingi oleh api itu. Sesaat kemudian, segel tangan Xiaoyan berubah dan nyala hijau giok tiba-tiba melonjak. Di bawah suhu panas itu, cahaya hijau pekat tiba-tiba menyebar darinya dan membungkus tubuh besar binatang bersisik laut Serene ke dalamnya seperti air terjun. Tubuh binatang bersisik laut yang tenang tiba-tiba mulai berputar mengikuti penutup cahaya yang aneh. Cara itu tampak seolah-olah itu agak menyakitkan karena raungan rendah dan dalam terdengar berulang kali, mengangkat ombak di permukaan danau. Jia Xingtian di samping sedang melihat tindakan Serene Siskalibis dan menggosok tangannya dengan agak cemas. Namun, dia tidak berani menyela saat melihat ekspresi serius Xiaoyan. Raungan binatang yang rendah dan dalam berlangsung selama hampir 10 menit lebih sebelum mereka perlahan melemah. Pada saat ini, Jia Xingtian dengan gembira melihat berbagai luka yang menutupi tubuh si Serene Siskalibis sebenarnya mulai secara bertahap menunjukkan jejak kesembuhan. Cahaya hijau aneh itu memiliki dampak yang sangat besar pada luka-luka itu. Di bawah cahaya hijau yang tersebar itu, tidak hanya luka di permukaan Serene Siskalibis secara bertahap sembuh tetapi bahkan aura kelelahan awalnya secara bertahap meningkat pada saat ini. Kegembiraan di wajah Jia Xingtian berangsur-angsur menjadi lebih padat saat dia merasakan aura yang tumbuh yang dipancarkan dari tubuh binatang bersisik laut yang tenang di depannya. Serene Siskalibis telah membantu berjuang untuk keluarga kekaisaran di masa mudanya dan telah menderita banyak luka. Namun, pada saat ini,
secara bertahap pulih ke kekuatan puncaknya di bawah pengaruh pil campuran tulang campuran. Ini tidak diragukan lagi adalah acara bahagia bagi keluarga kekaisaran yang patut dirayakan. Cahaya hijau yang tersebar dari langit berlanjut selama sekitar 1 jam. Selama periode waktu ini, pil cetakan tulang campuran dalam nyala api hijau tua menyusut sampai beberapa kali lebih kecil dari sebelumnya. Jelas, sebagian besar khasiat obat di dalamnya telah dilepaskan. Lampu hijau yang tersebar berlanjut selama setengah jam sebelum secara bertahap mulai melemah. Area yang tertutup cahaya juga semakin mengecil. Sesaat kemudian, pil cetakan tulang campuran akhirnya berubah menjadi tumpukan debu di bawah suara teredam rendah. Cahaya hijau itu juga benar-benar lenyap. Xiao Yan menghela nafas lega saat pil obat menghilang. Dia menarik kekuatan spiritual yang telah dia sebarkan dan bertepuk tangan sebelum berbicara dengan Jia Xingtian di samping sambil tersenyum. Lukanya sebagian besar sudah sembuh dan seharusnya dapat pulih ke kondisi puncaknya setelah beristirahat untuk jangka waktu tertentu. Terima kasih banyak Tuan Xiao Yan. Anda dapat datang dan mencari kami jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan. Kami pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu jika itu dalam kemampuan kami untuk melakukannya. Jia Xingtian segera berbicara dengan kegembiraan saat mendengar ini. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia menjawab dengan lemah, "Kamu tidak perlu membantu. Yang perlu dilakukan keluarga kekaisaran adalah melakukan yang terbaik dalam pertempuran besar yang menentukan 2 hari dari sekarang." Itu wajar saja. Jia Xingtian tersenyum saat dia menjawab. Mata yang tertutup rapat dari Serenesi sekaligus juga tiba-tiba terbuka saat Xiao Yan sedang berbicara dengan Jia Xingtian. Aura tajam meletus dari tubuhnya sebelum menutupi seluruh gunung, menakutkan dan mengirimkan burung yang tak terhitung jumlahnya terbang. Xiao Yan juga mengangguk dengan kepuasan saat dia merasakan aura kuat dari binatang bersisik laut yang tenang. Kekuatan ini memang layak untuk diintervensi. Meskipun kekuatan keluarga kekaisaran pasti akan melonjak karena ini, dia hanya bisa berharap mereka tidak akan berpikir bahwa mereka akan mendapatkan banyak modal karena ini. Jika dia benar-benar bisa menyembuhkan binatang bersisik laut yang tenang, dia secara alami memiliki kemampuan untuk membiarkannya kehilangan kekuatan bertarungnya sekali lagi. Sudut mulut Xiao Yan diangkat menjadi busur saat dia melihat Serenesi sekaligus yang bersemangat, yang menghadap ke langit dan meraung dalam kegembiraannya. Xiao Yan saat ini secara alami tahu bagaimana menahan sesuatu tidak peduli apa yang dia lakukan. Meskipun tindakan menahannya mungkin sedikit kejam, semuanya secara alami akan berkembang ke arah yang baik selama keluarga kekaisaran menepati janji mereka. De Serenesi sekaligus telah memulihkan kekuatannya. Dalam hal ini, kita akan dapat memulai pertarungan besar dengan Mystic Cloud Sekte setelah Hai Tua memurnikan dan menyerap pil pemulihan ungu spiritual untuk memulihkan kekuatan puncaknya. Xiao Yan lebih menganggur selama 2 hari tersisa setelah Serenesi sekaligus benar-benar pulih. Meskipun itu adalah pertarungan besar dengan Mystic Cloud Sekte 2 hari kemudian, dia sudah berhasil mengatur semua ahli di sisinya. Oleh karena itu, sepertinya dia tidak ada hubungannya. Selama 2 hari ini, keluarga kekaisaran, asosiasi alkemis, klan primer, klan Mu, dan klan Nalan semuanya mulai menggerakkan kekuatan mereka dan mengumpulkan semua ahli yang telah mereka sebarkan di semua tempat, membuat persiapan yang sempurna untuk itu, pertarungan besar selama periode waktu 2 hari ini. Wajar jika manuver skala besar dari beberapa faksi besar tidak bisa lepas dari perhatian orang-orang di dunia luar. Oleh karena itu, hal itu memberi perasaan yang tak terhitung banyaknya kepada orang bahwa bencana akan segera melanda. Beberapa orang cerdik samar-samar menebak sesuatu setelah mereka bergabung dengan titik-titik dengan arogansi Mystic Cloud Sekte beberapa waktu sebelumnya. Namun, kebanyakan orang tutup mulut karena ini adalah masalah yang sangat besar. Mereka takut mendapat masalah. Namun, yang menyebabkan semua orang merasa tidak pasti adalah bahwa Mystic Cloud Sekte masih benar-benar tenang meskipun faksi besar mengumpulkan ahli dari semua tempat. Seolah-olah badai di dunia luar tidak ada hubungannya dengan mereka. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang di kota yang dipenuhi badai ini. Jika seseorang menghitung waktunya, hanya ada selisih 1 hari untuk pertarungan yang menentukan 2 hari dari sekarang. Halaman belakang Xiao Mansion. Xiao Yan berdiri di gedung tinggi di halaman belakang. Tatapannya menyapu kota besar yang terang benderang. Akhirnya,
dia melihat ke puncak gunung di kejauhan yang tersembunyi di kegelapan malam. Tangan di bawah lengan bajunya tanpa sadar dikencangkan. Besok akan menjadi waktu pertempuran yang menentukan. Dia tersesat dan melarikan diri seperti anjing yang kehilangan semua harapan terakhir kali. Apa akhir cerita kali ini? Xiao Yan mengerutkan bibirnya saat dia mengalihkan pandangannya ke bawah. Dia memandang Xiao Mansion, yang berulang kali memancarkan teriakan pelan dari pelatihan yang dilakukan, dan perlahan menghembuskan napas. Meskipun klan Xiao saat ini telah mencoba yang terbaik untuk memperkuat dirinya sendiri, keamanan dan perkembangannya di masa depan akan ditentukan oleh pertempuran yang menentukan besok. Jika dia menang, klan Xiao secara alami akan menjadi klan yang mapan dan mulia di dalam kekaisaran Jiama. Jika dia kalah, kemungkinan mereka benar-benar akan jatuh ke dalam bahaya dimusnahkan. Oleh karena itu, pertarungan besok sangat penting bagi klan Xiao. Angin malam bertiup di atas rambut Xiao Yan. Dia tiba-tiba tersenyum, menoleh, dan berbicara dengan lemah. Saya belum melihat sosok Anda selama 2 hari dan berpikir bahwa Anda sudah pergi. Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar saat tiba-tiba ada riak di udara. Sosok dingin yang menyihir perlahan muncul. Itu mengejutkan Ratu Medusa. Medusa yang baru saja muncul mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia meliriknya sebelum berbicara dengan nada acuh tak acuh, "Kami belum menyempurnakan pil pemulihan jiwa. Namun Anda ingin saya pergi. Apakah kamu benar-benar memiliki keinginan yang besar untuk membunuhku?" Xiao Yan tiba-tiba berbalik dan melihat wajah yang bergerak dingin sebelum tiba-tiba bertanya. Pertanyaan mendadak ini menyebabkan Medusa menampakkan ekspresi seketika. Wajahnya langsung berubah menjadi dingin saat dia berkata, "Kamu telah menggunakan taktik licik untuk mengambil tubuhku. Haruskah aku tidak membunuhmu?" Xiao Yan tersenyum dan perlahan berjalan mendekati Medusa. Tatapannya agak tidak takut ketika dia mengamati wajah dingin dan glamor yang tampak seolah-olah akan pecah ketika diterbangkan. Dia tersenyum dan berkata, "Masalahnya saat itu bukanlah niat saya. Sejujurnya, saya juga dipaksa melakukannya. Tentu saja, Anda akan berpikir bahwa saya menemukan alasan tidak peduli apa yang saya katakan sekarang. Untuk pil pemulihan jiwa, saya secara alami akan membantu Anda memperbaikinya pada waktu yang telah kita sepakati. Terserah Anda mau mengonsumsinya atau tidak saat itu. Mengapa saya tidak mengkonsumsinya? Selama saya mengkonsumsi pil pemulihan jiwa, Heaven Swallowing Python tidak akan lagi berpengaruh pada saya. Pada saat itu, saya secara alami tidak akan ragu sedikit pun ketika saya membunuh Anda." Medusa tidak ragu-ragu saat berbicara setelah mendengar ini. Xiao Yan tersenyum saat melihat ekspresi tegas Medusa. Dia dengan lembut berkata, "Benarkah begitu? Meskipun Anda selalu mengatakan bahwa Anda akan menyerang saya dan Anda tidak melakukannya karena semangat Heaven Swallowing Python, saya tidak percaya bahwa Ratu Medusa benar-benar akan terpengaruh olehnya sedemikian rupa. Jika Anda benar-benar memiliki niat membunuh di dalam hati Anda, ada banyak kali bagi Anda untuk menyerang. Anda bukan orang yang tercela, saya percaya itu." Mata Medusa yang cantik, mempesona, dan panjang sedikit menyipit. Wajah dinginnya segera dipenuhi dengan daya pikat saat dia melirik Xiao Yan dan dengan dingin berkata, "Jangan katakan padaku bahwa kamu berpikir bahwa aku masih akan memiliki perasaan terhadapmu. Ratu ini bukanlah manusia perempuan yang secara bertahap akan turun setelah tubuhnya diambil oleh seseorang. Tindakan yang telah kau lakukan padaku hanya akan menyebabkan kebencian di antara kita menjadi lebih besar." Xiao yang merentangkan tangannya dengan sikap tidak berkomitmen. Dia bersandar pada pilar dan tatapannya dengan malas menatap Medusa. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berkata, "Jika kamu benar-benar menginginkan hidupku, sebenarnya kamu tidak perlu menunggu sampai kamu mengonsumsi Soul Recovery Pill. Bahkan saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang dalam pertarungan yang menentukan ini dengan Misty Cloud Sekte. Jika saya tidak berhati-hati, saya mungkin mati di tangan Yun San. Saat itu, kamu juga akan bebas." Alis seperti gambar itu bergerak-gerak. Namun, wajah Medusa sama acuh tak acuh seperti sebelumnya. "Aku akan berterima kasih kepada Yun San jika kamu benar-benar mati di tangannya." "Hehehe, mudah-mudahan itu yang terjadi." Xiao Yan tertawa. Dia melambaikan tangannya ke arah Medusa sebelum berkata, "Ini sudah terlambat. Pergi dan istirahat dulu. Pertarungan besar akan dimulai besok. Hidup atau mati, kemenangan atau kekalahan.
Mari kita serahkan pada takdir. Setelah Xiao Yan mengatakan ini, dia dengan tegas membalikkan tubuhnya dan menuju menuruni tangga sebelum perlahan menghilang dari pandangan Medusa. Ketidakpedulian perlahan menghilang di wajah Medusa saat dia melihat punggung yang perlahan menghilang. Dia mengencangkan tangan halusnya dan sebuah pergulatan muncul di antara alisnya. Sesaat kemudian, perjuangan berubah menjadi desahan lembut yang mengandung emosi rumit yang perlahan bergema di seluruh gedung ini. Sebuah aula besar di kota kekaisaran. Kakek buyut, ratusan ribu tentara elit keluarga kekaisaran telah ditempatkan di tempat yang tidak jauh dari Misty Cloud Mountain. Kami akan menutup gunung setelah pertarungan besar dimulai besok. Di tingkat ahli, ada 3 ahli tambahan Doluang yang telah kami rawat selama bertahun-tahun selain kakek buyut dan binatang bersisik laut yang tenang. Ini sudah menjadi kekuatan utama yang dapat diambil oleh keluarga kekaisaran kami. Di bawah cahaya lampu, Yao Ye sedikit mengernyitkan alisnya dan dengan lembut berbicara kepada Jia Xingtian. Jia Xingtian sedikit mengangguk. Pada saat ini, lelaki tua dengan pengalaman luar biasa ini juga tampak agak gelisah. Kali ini, taruhan mereka agak terlalu besar. Jika ada yang salah terjadi, itu akan melibatkan seluruh keluarga kekaisaran. Coba tebak berapa peluang kemenangan kita kali ini? Jia Xingtian akhirnya bertanya dengan lembut beberapa saat kemudian. Kakek buyut tidak perlu terlalu khawatir. Kekuatan aliansi kita saat ini tidak lebih lemah dari Misty Cloud Sekte. Apalagi ada guru Mr. Xiao Yan. Bukankah dia juga seorang elit Dozong? Kami pasti akan memenangkan pertarungan besar ini. Yao Ye tersenyum dan menjawab. Namun, senyumannya sedikit dipaksakan, memperlihatkan ketidakpastian di hatinya. Semoga. Kali ini, saya telah mempertaruhkan seluruh keluarga kekaisaran. Jia Xingtian menghela nafas dan berbicara perlahan. Klan primer. Hai tua, kita sudah mengumpulkan semua elit klan kita. Setelah perintah diberikan besok, mereka akan berkumpul dengan beberapa pihak lain dan memulai pertarungan hidup dan mati dengan Misty Cloud Sekte. Ya Fei berdiri di aula besar dan memandang Hai Bodong yang berdiri di samping jendela dengan tangan di belakangnya. Dia tersenyum saat berbicara. Hai Bodong juga menoleh saat mendengar suara Ya Fei. Dia tersenyum dan mengangguk sebelum menghela nafas panjang. Semuanya sudah pada tempatnya. Selanjutnya, kita harus melihat di sisi mana surga akan berdiri dalam pertarungan besar ini. Ya Fei diam-diam mengangguk. Pertarungan besar ini akan menentukan hidup dan mati dari 2 faksi besar. Jika satu pihak dikalahkan dalam pertarungan besar seperti itu, partai itu tidak akan bisa ditebus. Akhiran semacam ini bukanlah permainan anak-anak. Mata cantik Ya Fei menyapu ke jendela. Dia melihat ke arah Xiao Mansion dan tersenyum sedikit. Dia memiliki kepercayaan diri yang aneh pada pemuda itu. Pada saat yang sama, asosiasi alkemis, klan Mu, klan Nalan. Banyak orang tidak tidur malam ini. Ketika sinar matahari pagi pertama menerobos belenggu awan dan mendarat di ibu kota yang sangat besar ini, aliran manusia dalam jumlah yang cukup besar mulai muncul di jalan-jalan yang kosong. Xiao Yan, yang duduk bersila di tempat tidur, tiba-tiba membuka matanya. Tubuhnya bergetar dan anehnya menghilang. Pada saat ini, ada lebih dari 100 individu berpakaian hitam yang berdiri dengan tenang di kompleks yang semula kosong di halaman depan Xiao Mansion. Aura berdarah yang pekat bertahan dan berkumpul bersama. Orang yang pemalu akan terkena teror ketika melihatnya. Lin Yan, Ziyan, Paul Yinggu, dan orang-orang kuat lainnya berdiri dengan tenang di depan orang-orang berpakaian hitam ini. Aura tekanan yang tidak biasa menutupi halaman. Apakah semua orang sudah siap? Suasana hening tiba-tiba dipecah oleh tawa. Segera, sosok manusia berjubah hitam tiba-tiba muncul dan muncul di tangga. Dia tertawa ke arah semua orang di bawah. Blar, sebuah suara muncul saat lebih dari 100 individu berpakaian hitam berlutut dengan satu lutut di tanah. Mereka tidak berbicara dan aura mereka tidak sedikit pun lemah. Xiao Yan tersenyum puas saat melihat ini. Benang panas perlahan melonjak di matanya yang hitam pekat. Hari ini adalah pertarungan hidup dan mati yang menentukan. Niat bertarung melonjak di dada Xiao Yan saat sayap api hijau giok muncul di belakangnya. Dia mengepakkannya sedikit dan tubuhnya tergantung di udara. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang jelas. Raungan itu seperti guntur yang bergema di seluruh kota untuk waktu yang lama, menyebabkan banyak orang meliriknya ke samping.
Beberapa tempat lain di ibu kota juga tiba-tiba mengeluarkan beberapa raungan sebagai tanggapan tidak lama setelah raungan Xiao Yan dipancarkan. Raungan ini ditutupi oleh doki yang kuat dan terus bergema di setiap sudut kota. The Misty Cloud Sekte adalah arogan dan lalim, berniat untuk meluncurkan pemberontakan. Keluarga kekaisaran bersedia membantu klan Xiao untuk memusnahkan para pengkhianat. Klan Primer bersedia membantu. Asosiasi Alkemis bersedia membantu. Klan Mu bersedia membantu. Klan Nalan bersedia mengulurkan tangan. Klan kami bersedia membantu. Klan kami juga bersedia membantu. Klan kami bersedia membantu. Aura kesombongan muncul dari auman yang mulai terdengar dari semua tempat. Rambut hitam Xiao yang terurai. Tawanya menyebar seperti guntur dan kebanggaan besar di dalamnya menyebabkan semua orang di kota gemetar. Misty Cloud Sekte, Xiao Yan dari klan Xiao ada di sini untuk menagih hutangmu. Misty Cloud Sekte adalah lautan kegembiraan hari ini. Warna merah cerah menerangi puncak gunung besar ini seperti lampion. Pernikahan pemimpin Sekte Yun Yun adalah acara yang sangat penting bagi seluruh Misty Cloud Sekte. Selain itu, orang yang akan dinikahi Yun Yun adalah Gu He yang memiliki reputasi yang sangat hebat. Oleh karena itu, pernikahan hari ini tidak diragukan lagi akan menjadi hari paling hidup dari Misty Cloud Sekte selama bertahun-tahun. Di bawah peristiwa menggembirakan semacam ini, ada banyak orang yang tanpa sadar telah melupakan semua badai di dunia luar. Dari pandangan beberapa orang, kekuatan Misty Cloud Sekte saat ini di dalam kekaisaran Jiama, sekte yang sangat besar ini, masih tidak akan merasa terancam bahkan jika semua faksi lain di kekaisaran bergandengan tangan. Keyakinan semacam ini berasal dari sekte Misty Cloud mereka yang memiliki satu-satunya elit Dozong di seluruh kekaisaran Jiama, Yun San. Kebisingan menggema di seluruh Misty Cloud Mountain sejak pagi. Menyusul terbitnya matahari yang cerah di langit, kegembiraan mereka menjadi semakin kaya. Hanya ada dua orang yang duduk di aula besar di dalam Misty Cloud Sekte. Kedua orang ini memiliki reputasi yang sangat hebat dalam Misty Cloud Sekte. Orang yang duduk di kursi pemimpin secara alami adalah Yun San sedangkan yang duduk di tingkat yang lebih rendah adalah karakter utama pernikahan hari ini, Gu He. Hahaha, Gu He, kamu akan menjadi anggota Misty Cloud Sekte kami setelah hari ini. Jika tulang-tulang tuaku ini lenyap suatu hari nanti, aku khawatir Misty Cloud Sekte harus bergantung padamu. Yun San tertawa ketika dia berbicara dengan Gu He ketika dia mendengar suara gembira yang dipancarkan dari luar. Gu He buru-buru melambaikan tangannya dan berbicara sambil tersenyum ketika dia mendengar ini. Pemimpin sekte saat ini adalah seorang elit Dozong dan kamu saat ini berada di puncak. Bagaimana Anda bisa mengatakan kata-kata yang tidak menyenangkan seperti itu? Yun San tersenyum. Jari keriputnya dengan lembut mengetuk meja saat tatapannya melirik keluar. Dia berbicara dengan senyum tipis, jika aku benar, Xiao Yan dan yang lainnya pasti akan naik ke Misty Cloud Sekte hari ini. Orang itu selalu didambakan Yun Er. Dulu, Yun Er tertipu oleh kata-katanya yang manis dan melakukan beberapa hal nekat. Sekarang setelah dia mendengar tentang pernikahan ini dia akan marah karena penghinaan dan pasti akan datang dan menimbulkan masalah. Cahaya berkedip di mata Gu He. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan lembut, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu pernikahan antara Yun Yun dan aku. Hahaha, dengan reputasimu di dalam kekaisaran Jiama sebagai Raja Pil Gu He, akan sangat memalukan jika pernikahanmu diganggu oleh seseorang. Yun San tersenyum saat mendengar kata-kata Gu He. Suaranya dipenuhi dengan hasutan. Pemimpin sekte, jika pernikahan hari ini selesai dengan sukses, saya harap Anda akan membuka segel di dalam tubuh Yun Yun. Aku akan membawanya keluar untuk berkeliling. Begitu dia datang, dia akan bisa memahami usaha keras pemimpin sekte. Gu He tersenyum sebelum tiba-tiba mengganti topik. Yun San membelai janggutnya dan mengangguk. Dia berkata, itu wajar. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, aku membesarkan gadis itu sendiri. Aku juga merasa tidak enak menyegelnya seperti ini. Meskipun Gu He tidak menyadari betapa banyak kemunafikan dalam kata-kata dari Yun San ini, Gu He masih tersenyum dan mengangguk sebelum menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Anda dapat yakin tentang pernikahan hari ini. Saya sudah membuat pengaturan yang sesuai. Selama Xiao Yan kecil itu berani muncul, aku akan menggunakan hidupnya untuk memperingati pernikahanmu. Yun San tertawa saat menjawab, kalau begitu, saya akan berterima kasih atas perhatian Anda.
Ada banyak hal yang harus dilakukan hari ini dan saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Gu Hei sekali lagi mengucap syukur. Dia melihat Yun San menganggukkan kepalanya sebelum dia bangun dan perlahan keluar dari aula besar. Tatapan Yun San mengirim Gu Hei kembali sebelum senyum di wajahnya secara bertahap ditarik. Mata tuanya menyipit, kilatan cahaya dingin samar melintasinya. Cek, tidak terduga bahwa Anda benar-benar bersedia menikahi Yun Yun untuk menarik Gu Hei ke sisi Anda. Pintu aula besar tiba-tiba tertutup tanpa peringatan apapun tidak lama setelah Gu Hei pergi. Sekelompok kabut hitam yang tidak biasa merembes keluar dari bayang-bayang aula besar sebelum tawa aneh keluar dari dalam. Gu Hei memiliki reputasi yang cukup besar di dalam kekaisaran Jiama. Kali ini, pertama-tama kita akan membiarkan dia terlibat dalam pertarungan besar dengan Xiao Yang dan yang lainnya. Begitu mereka bertempur sampai mereka berdua terluka parah, kita akan bertindak seperti nelayan dan menuai keuntungan. Yun San tertawa dingin. Saya baik-baik saja dengan itu. Namun, jangan biarkan Gu Hei mati. Orang itu memiliki kekuatan spiritual yang cukup kuat dan saya pikir dia akan menjadi tubuh spiritual yang luar biasa. Cek. Yun San mengerutkan alisnya. Dia saat ini adalah alkemis tingkat 6. Sekte Mistik Laut akan sangat diuntungkan dengan keberadaannya. Hihi, kenapa? Jangan beritahu saya bahwa Anda tidak mau. Yun San, jika Hall of Souls kami dapat memungkinkan Anda untuk mencapai kekuatan Douzong Anda saat ini dari keadaan hampir mati Anda saat itu, kami juga dapat sekali lagi membiarkan Anda tidak memiliki apa-apa. Semua yang Anda miliki saat ini telah diberikan kepada Anda oleh Hall of Souls. Jika Hall of Souls menjadi tidak bahagia suatu hari dan mengambil semua hal ini kembali, maka cek, kabut belakang segera mengeluarkan tawa yang gelap dan keras setelah dia sepertinya merasakan keengganan Yun San. Ekspresi Yun San berubah sedikit saat mendengar ini. Dia segera tertawa datar. Pelindung Wu, apa yang kamu katakan adalah, Hall of Souls telah sangat membantu saya dan secara alami tidak mungkin bagi saya untuk melupakan mereka. Hahaha, karena Hall of Souls tertarik pada Gu Hei, Anda dapat mengambil semangatnya setelah semuanya selesai. Pemimpin Sekte Yun San memang mengerti situasinya. Anda sangat berharga untuk Hall of Souls kami yang menghabiskan begitu banyak usaha untuk merawat. Hari ini, Mystic Cloud Sekte Anda dihadapkan pada masalah yang cukup besar. Kamu harus lebih memperhatikan dan jangan sampai kapalmu terbalik di selokan. Kabut hitam akhirnya mengeluarkan tawa yang dingin dan gelap setelah mendengar kata-kata itu. Terima kasih atas pengingat Anda, pelindung Wu. Saya akan membuat pengaturan yang tepat untuk hal ini. Yun San berbicara sambil tersenyum. Kalau begitu, aku akan menonton pertunjukan yang bagus hari ini. Semoga kamu tidak mengecewakanku. Kabut hitam membentuk beberapa riak sebelum berangsur-angsur menjadi ilusi. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang dari aula besar. Yun San menyaksikan kabut hitam benar-benar menghilang. Kulit Yun San berkedut dan kekejaman melintas di atas matanya yang menunduk sebelum benar-benar menghilang. Kegembiraan atas seluruh Mystic Cloud Sekte akhirnya secara bertahap naik lebih tinggi di langit saat matahari terbit sebelum akhirnya mencapai puncak. Teriakan gembira yang tak terhitung jumlahnya berkumpul sebelum menyerbu ke awan. Tanah terbuka yang sangat besar telah didekorasi sampai benar-benar berwarna merah. Murid Mystic Cloud Sekte, yang berpakaian merah, seperti gelombang berwarna merah yang memenuhi mata seseorang. Di tengah lapangan terbuka ada panggung pernikahan besar yang dibangun di atasnya. Yun San duduk di kursi pemimpin di atas panggung. Saat ini, dia sedang tersenyum dan mengobrol dengan para tamu yang datang untuk memberi selamat kepada orang-orang di sekitarnya. Mengingat reputasi Gu Hei di Kekaisaran Jiama, tentu ada cukup banyak ahli yang datang untuk memberi selamat sekarang karena berita pernikahan telah menyebar. Gu Hei, yang telah berubah menjadi jubah merah cerah, berdiri di bawah panggung. Dia penuh senyum saat dia menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada orang-orang di sekitarnya yang telah berulang kali melonjak untuk memberi selamat padanya. Pengantin wanita telah tiba. Suara yang jelas akhirnya terdengar di tanah terbuka yang sangat bising saat matahari mencapai tengah langit. Suara yang tak terhitung jumlahnya segera diturunkan. Banyak tatapan mengikuti suara itu dan melihat ke atas hanya untuk melihat seorang wanita mengenakan gaun pengantin berwarna merah dengan kain merah menutupi wajahnya. Dia perlahan berjalan menuju panggung pernikahan di tengah tanah terbuka sambil dikerumuni oleh lebih dari 10 pelayan wanita cantik seperti bintang yang menopang bulan.
Tawa di lapangan terbuka menjadi lebih kaya saat melihat karakter utama lainnya hari ini. Tak terhitung banyaknya orang yang menangkupkan tangan dan memberi selamat kepada Gu He karena bisa menikahi wanita yang luar biasa. Meskipun pihak lain adalah Gu He, masih ada cukup banyak orang yang merasa iri. Namun, saat semua orang memberi selamat padanya, tidak ada yang memperhatikan bahwa pengantin wanita sedang didukung oleh para pelayan wanita saat dia perlahan berjalan. Langkah kakinya kaku seperti boneka kayu. Gu He tersenyum dan berterima kasih kepada semua tamu yang datang untuk memberi selamat padanya. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan menuju pengantin wanita dan tatapannya menyapu wajah pengantin wanita. Namun, dia tidak dapat melihat ekspresi sekecil apapun karena kain merah itu. Gu He mengambil simpul merah dari pelayan wanita di sampingnya dan memegangnya di tangannya sebelum pasangan yang akan dinikahkan perlahan berjalan ke panggung pernikahan di depan tak terhitung banyaknya tatapan di tanah terbuka. Hahaha, hari ini adalah pernikahan murid terkasihku. Yun San akan mewakili sekte awan berkabut di sini untuk berterima kasih kepada semua orang yang telah menempuh perjalanan jauh untuk tiba di tempat ini. Yun San di panggung pernikahan tersenyum dan melihat pasangan yang akan dinikahkan di bawah sebelum mengangkat kepalanya. Dia tertawa jelas kepada semua orang di tempat terbuka. Tanah terbuka segera memancarkan gelombang ucapan selamat seperti semburan setelah mendengar kata-kata Yun San. Yun Er adalah pemimpin sekte berikutnya dari Mystic Cloud sekte saya. Dia secara alami memegang posisi yang cukup tinggi. Namun, dengan status Gu He saat ini, dia cocok dengannya. Hahaha, oleh karena itu mereka bisa dikatakan sebagai pasangan yang cocok. Yun San berbicara sambil tersenyum. Gu He tersenyum dan menangani ucapan selamat dari bawah panggung pernikahan. Sesekali, dia akan melirik pengantin wanita di sampingnya, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak dia muncul. Senyuman di wajahnya diam-diam ditarik saat dia menyadarinya. Kabur gelap melintas di matanya. Hari ini, aku yang dulu akan mengumumkan bahwa aku akan menikahi murid kesayanganku dengan Gu He di depan semua ahli dalam kekaisaran Jiama. Yun San melirik ekspresi Gu He yang agak tidak wajar di bawah dan tersenyum saat berbicara. Tanah terbuka sekali lagi meledak menjadi gelombang suara setelah mendengar tawa Yun San. Sejumlah ucapan selamat yang tak terhitung jumlahnya diberikan kepada pasangan pengantin baru itu. Yun San mengangkat kepalanya, melihat ke langit sebelum melambaikan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Jam keberuntungan telah tiba. Mulailah pernikahan. Suasana gembira dari seluruh Mystic Cloud sekte tidak diragukan lagi telah mencapai puncaknya pada saat ini. Suara tajam dari angin kencang tiba-tiba terdengar di langit tepat saat semburan yang menggembirakan itu meletus. Segera, sosok hitam tiba-tiba terbang di udara saat melesat ke depan panggung pernikahan. Suara angin kencang yang tiba-tiba segera menarik fokus dari semua tatapan. Ekspresi Yun San tenggelam saat semua orang terkejut. Sosok itu melintas dan muncul di bawah panggung pernikahan. Kekuatan yang menakutkan melonjak keluar dengan gelombang dari lengan Yun San sebelum menghantam sosok hitam itu. Dentang. Suara logam bertabrakan terdengar dan sosok hitam itu dipaksa kembali oleh Yun San sebelum akhirnya berputar-putar di udara dan dengan berat memasukkan dirinya ke dalam tanah yang keras. Tatapan semua orang menyapu hanya untuk menyadari bahwa itu adalah penguasa berat berwarna hitam yang sangat besar. Hahaha, pemimpin sekte Yun San, mengapa kamu harus terburu-buru? Masih belum diputuskan apakah Mystic Cloud sekte akan mengadakan pernikahan atau pemakaman hari ini. Tawa yang jelas dari seorang pemuda perlahan bergema di langit saat penguasa hitam itu mendarat di tanah. Sekian dulur, alur cerita Battletron The Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.